Satu ketika ada orang yang salah mengucap dalam bernazar. Jadi bernazar itu dia salah mengucap, ya kan? Kalau ya, hajat dan keinginannya terkabul, maka dia salah ngomong nih. Saya mau ngasih hadiah infak sodako ama, ya kan? Ama anak setan begitu. Sodako sama anak, benar tuh. Hajatnya terkabul, kebetulan anaknya yang dinazar itu sembuh sehat, yang tadi sakit. Dan nazar kalau kemana aja tuh gak sembuh dah. Ke orang mana, dokter mana, dukun mana gak sembuh-sembuh, orang udah gak bisa dah. Maka kalau makam ini gak sembuh, makam itu gak sembuh, maka kalau dia sembuh, ya kan, biarin saya sedekah sama anak setan dah. Habis mau orang garing mau begitu garis sembuh. Satu ketika pas dia ngucapin kalimat itu, beberapa sembuh. Hakikatnya nyembuhin Allah. Tapi karena dia udah terlanjur nazar, dia harus bayar ini. Gimana caranya? Ke sana kemari dia nanya, Pak Kiai gimana ini? Ya, saya bernazar, ucapan saya begini, kalau anak saya waras, anak saya sembuh, saya mau sedekah ke anak setan. Cuma anak setan yang mana? Saya nggak tahu ini. Saya salah mengucap. Ya Rasulullah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi jidni ilman warzuqni Rabbi jidni ilman warzuqni Rabbi jidni ilman warzuqni bahman walhikni bisalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz, guru kami Ustaz Syahroni dari Kelapa II yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, Ustaz Muhammad Neban. Para orang tua, Pak Opit, Pak Zainuddin, Pak Rosadi, semuanya para jamaah taklim rutin Majelis Taklim Al-Asmaul Husna. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini menjadi sebab Allah ampunin semua dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita. Allah berikan berkah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufiknya kepada kita, hidayah kepada kita untuk menggerakkan kaki kita untuk tiba ke tempat ini. Bukan karena tempat ini tempat rumah saya, bukan tempat ini bukan tempat yang dekat, tapi lantaran memang semata-mata Allah anugerahkan hidayah kepada kita. Banyak orang yang dekat di mana majlis dia berada,
Tapi tetap saja yang datang kebanyakan majlis taklim itu orang dekat apa orang jauh? Orang jauh. Orang jauh yang datang ke tempat itu, sementara orang dekat nggak mau datang. Sebenarnya sayang apabila di mana tempat itu ada majlis zikir, majlis ta'lim, kemudian kita kurang peduli. Sayang kita nggak hadir. Sebenarnya tempat itu sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya jalan yang terbaik. Idza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah pengen menjadikan orang itu baik, lingkungan itu baik, maka Allah berikan di tempat itu pemahaman keagamaan. Jadi sebenarnya karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ahli-ahli surga berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami hidayah. Maka dengan hidayah itulah kami bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita pelihara, kita jaga. Jaganya bagaimana? Nuansa-nuansa untuk menjaga iman terus kita pelihara. Apa itu? Berteman dengan orang-orang baik, berteman sama orang-orang soleh, berkawan dengan orang yang demen zikir, berkawan dengan orang-orang yang demen baca Quran. Maka iman kita akan terjaga dan terpelihara. Nuansa apa lagi? Nuansa majlis-majlis ta'lim. Apalagi majlisnya memang di sana dibacakan sholawat, dibacakan zikir, maka sungguhnya majlis itu majlis yang barokah. Ya, bukan berarti nggak mentingin tentang kajian, tentang keilmuan, bukan. Ya, majlis kalau udah ada sholawatnya, ada zikirnya, menyebut asma-asma Allah, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan kita di tengah-tengah makhluknya. Apabila dibacaan sholawat, maka wajabat lahu syafaati, kata Rasulullah, maka wajib bagi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang-orang itu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, terkadang majlis hanya mengutamakan kajian, tidak ada zikirnya sama sekali, tidak ada bacaan sama sekali, langsung materi. Bahkan terkadang materinya ini merasa dirinya lebih benar ketimbang yang lain. Kajiannya merasa lebih hebat dari yang lain. Bahkan kadang-kadang menyalahkan orang yang udah baik sebenarnya. Bahkan terkadang ia benci kepada orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita benar, tapi nggak boleh merasa paling benar. Silahkan kita pintar membaca, menulis dan sebagainya, tapi merasa paling pintar itu nggak boleh. Sebab kalau udah merasa, jatuhnya ujub, jatuhnya sombong. Kalau sombong, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci kepada orang-orang yang sombong. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kita hadir dalam majlis ini karena kita yakin bahwa dengan majlis itu benteng-benteng iman, memperkuat iman. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalau kondisi Islam, insya Allah ada jaminan masuk surga. Meskipun terkadang mungkin namanya manusia ada khilaf, ada salah, ya Allah balas. Pamaya amal misqala dzarratin syarran yara, ada balasannya. Tapi ingat ya, setiap mukmin muslim apalagi ada syahadat di dalam hatinya, pasti Allah jamin dirinya bakalan masuk surga. Amin ya rabbal. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, orang-orang yang ada dalam majlis, orang-orang yang ada dalam perkumpulan orang-orang baik, ya, bukan hanya ghasathumur rahmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmah, wa yunazzilus sakinah, bukan hanya itu, ya, nanti itu menjadi jalan kita masuk ke dalam surga.
Jalan kita masuk ke dalam ibarat pisang nih Pak, pisang ya. Pisang kalau yang beli ya kita jual satu-satu sesisir. Pak Ade dagang pisang kan, tuh pisang Ambon apa Pak Ade? Wah pisang tanduk ya. Pisang tanduk ada berapa jenis Pak Ade? Ada 3 jenis ya. 3 jenis apa aja sih? Ya macam-macam jenisnya pisang tanduk ya. Oh ya, itu kekuasaan Allah. Pisang tanduk aja bagaimana jenisnya macam-macam ya kan. Masya Allah ya. Itu kalau kita sisir satu-satu sisiran yang paling kagak laku yang paling mana? Yang paling jelek, yang paling kecil, yang paling kisut. Nggak laku, siapa yang membeli, buat apa? Tapi kalau kita jual borongan, kita jual secara semua satu tandan, yang paling jelek juga ikut laku, ikut dibawa. Begitu juga amal kita. Kita mungkin tidak seimbang dengan orang-orang soleh di antara kita, karena bisa jadi karena kita baru mendalami agama. Tapi insya Allah kalau kita berada dalam majlis-majlis, gerbong majlislah yang membawa kita semuanya. Apalagi kalau udah majlis itu majlis kita yakin benar ya. Ini mah agak salah nih, ngajak kita ke Allah, ngajak kita ke Rasulnya, ngajak kita ke ibadah, itu gak bakal benar. Udah jangan ragu-ragu lagi, jangan pimplan-pimplan lagi. Udah gak cukup waktu buat kita nyari kajian-kajian lain. Wah ini kali yang paling bener nih, ini kali yang paling bener nih. Ini enggak, udah cukup ya. Sebab bisa jadi waktu kita udah terbatas. Udah kalau kita yakin ini yang benar, ini yang membawa kita kebaikan, istiqomah. Istiqomah sehingga mati dalam semangat hadir dalam majlis, mati dalam suasana perbaikan dan kebaikan. Amin ya Rabbal. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, orang yang hadir dalam majlis itu, majlis taklim, majlis zikir, majlis kebaikan, satu langkahnya Allah berikan kebaikan, satu langkahnya Allah ampunin dosa-dosanya. Maka ada 2 jabatan sebenarnya orang yang hadir dalam majlis-majlis taklim. Masuk surga dengan rahmat Allah, masuk surga dengan ampunan Allah Subhanahu. Masuk surga dengan ampunan Allah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu. 1 derajat Allah, 1 langkah Allah angkat derajatnya, 1 langkah terus. Iya kan? Terus masuk surga dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau ngaji kan ada juga, ini masih seger nih, ada lampunya terang. Kadang-kadang majlis taklim, majlis musola kan ya pada nyender, soalnya pada tidur, soalnya masih bagus sebenarnya, masih bagus ya, masih Allah pahalanya gede masih, ya kan, pahalanya gede. Masih bagus ya. Jangan tidur, jangan tidur. Kan ada cerita begini ya. Jadi ini aki-aki ngaji ya, ikut tahlilan ceritanya. Namanya ikut tahlilan, ikut baca kalimat la ilaha illallah la ilaha gitu. Ya kan? Bininya pulang ceritanya, ngaji juga tempat lain gitu, pulang gitu. Pintunya dikunci, lakinya ikut tahlilan, diparani ya, diparani sama bininya karena tidur ya kan, bukan nyebut la ilaha illallah, bukan yang disebut dia. Ki kunci mana ki ya, kalau tidur ya sambil apa itu ngelayak gitu, bukan la ilaha illallah disebut itu, tapi la ilaha illallah, la anak kunci kita tepok la ilaha illallah, la ilaha kunci di kotak kunci di kotak kunci di kotak, malah paling kenceng lagi jadi suara begitu, kunci di kotak kunci. Waduh. Makanya kalau kita ngaji bentar nggak lama ya, sebentar, apalagi kalimat thayyibah, kalimat yang paling betul, yang paling hebat itu adalah kalimat la ilaha, afdhalul zikri la ilaha. Kalau kita mati mampu mengucapkan kalimat itu, wajabat lahul jannah, wajib atas orang itu masuk ke dalam surga.
Siapa yang bisa begitu? Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat itu. Orang yang kesehariannya mengucapkan kalimat itu, sehingga kita latah mengucapkan kalimat la ilaha. Kadang-kadang orang dulu ilmunya dikit tapi latahnya itu, ya kan? Ilmunya dikit, ya kan? Tapi dia amalin, makanya prakteknya bagus, ya kan? Pendaringan kosong, ucapannya apa? La ilaha. Itu. Laki belum pulang, kalimat yang keluar apa? La ilaha illallah. Aki-aki belum. Apalagi umpamanya, ya kan? Bocah bader banget ngomongnya apa? La ilaha illallah. Kamu lu pusar usaran pala lu bader banget. Tuh ngucapin kalimat la ilaha, makanya hatinya tenang, hatinya sejuk, ucapan-ucapannya nyaman karena keluar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ini omong ya bahasa kita anekdot dah. Satu ketika ada orang yang salah mengucap dalam bernazar. Jadi bernazar itu dia salah mengucap, ya kan? Kalau ya, hajat dan keinginannya terkabul, maka dia salah ngomong nih. Saya mau ngasih hadiah infak sodakoh ama, ya kan, ama anak setan, begitu ngomong. Sodakoh sama anak, bener tuh. Hajatnya terkabul, kebetulan anaknya yang dia nazar itu sembuh, sehat, yang tadi sakit tuh. Dan nazar kalau ini kemana aja tuh gak sembuh dah. Ke orang mana, dokter mana, dukun mana gak sembuh-sembuh, orang udah gak bisa dah. Maka kalau ini makam ini gak sembuh, makam itu gak sembuh, maka kalau dia sembuh, ya kan, biarin saya sedekah sama anak setan dah. Habis mau orang gak ada yang mau, begitu gak ada sembuh. Satu ketika pas dia ngucapin kalimat itu, beberapa sembuh memang. Hakikatnya nyembuhin Allah, tapi karena dia udah terlanjur nazar, dia harus bayar ini. Gimana caranya? Ke sana kemari dia nanya, bang, Pak Kiai gimana ini? Ya, saya bernazar, ucapan saya begini, kalau anak saya waras, anak saya sembuh, saya mau sedekah ke anak setan. Cuma anak setan yang mana? Saya nggak tahu ini, saya salah mengucap. Lalu kata Pak Ustadz, Pak Kiai, ya kan, anak setan itu adalah orang yang kagak ibadah. Orang yang kagak sholat udah dikasih nikmat yang banyak, ya kan, bahkan rumahnya deket tempat ibadah kagak mau nyabak, itu tuh anak setan tuh, kata dia gitu. Anak setan tuh, habis rumahnya deket masjid kagak mau nyabak sama sekali, anak setan. Terus kalau ini bapak setan, bapak setan tuh orang yang diundang tahlilan datang doang tapi tidur. Pas melek pas ada besek, nah tuh bapaknya setan tuh. Abis dia baca kalimat thayyibah kagak, datang dia tidur, pas melek dapat besek, wah itu namanya bapaknya setan. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, kita istiqomah ya. Hadis yang saya bacakan terakhir ini sebagai nyari kita barokah adalah dikatakan di sini, huzil hikmah wala yadurruka min ayyi a'in harajat. Ambillah hikmah ya. Ambillah hikmah ya. Ambillah hikmah dari mana itu datangnya ya, yang enggak membahayakan kamu. Artinya dari sini kita ambil sebuah pelajaran. Kalau ada nasihat dari siapapun, kalau itu benar ambil, ya kan? Jadi kalau nasihat dari mana aja, ya kita jangan ngelihat orang itu statusnya, pakaiannya, apanya. Kalau emang benar itu nasihat, ambil buat kita. Ini hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran kan udah ada itu. Bagaimana kisah Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Dalam sejarah dikatakan ia hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang perawakannya udah jelasin dah, fisiknya warna pun juga hitam dan budak kabarnya. Tapi Allah angkat tuh bagaimana ia memberikan nasihat kepada kita semua. Nasihat banyak, nasihatnya bagus semuanya. Maka itu pembelajaran buat kita. Siapapun kalau ngasih nasihat dan benar nasihat itu, ambil.
Kalau kita kan kagak, ya kan? Kagak, lu dulu dah begitu. Lu ngasih nasihat sama gua, gitu. Ya kan? Lu tahu lu begitu, bukan? Ya kan? Lu sunat gue yang gendong. Jangan. Kalau itu dari siapapun, Luqmanul Hakim ngasih bagusan. Wala tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, ya kan? Wasainal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada orang, nasihat baik gitu kan. Aqimis sholat, laksanakan sholat, jadi nasihat itu baik. Ya. Jadi kalau nasihat baik dari manapun datangnya, ambil tuh nasihat. Ya. Nasihat amalan-amalan kalau emang baik dari Quran emang bener, udah kerjain. Kita kan udah banyak tuh dari guru-guru kita, pagi bener orang bener tuh. Bis juhur sebelum bahur baca apa itu? La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amalin itu. Bab dari guru kita Habib Umar bin Hafiz waliullah itu. Amalin, pegang itu, mantepin, yakinkan. Emang nggak sekaligus. Jadi kalau kita kan kayak pengen makan cabai langsung pedes. Wah langsung padas itu gue baca 2 hari kalau rezeki gue begini aja kagak apa. Jangan, ya kan, istiqomah. Ya istiqomah insya Allah itu ada dampaknya, ada asarnya, ada syirnya buat kita. Tambah tenang, kalau udah tenang usaha jadi enak, nggak was-was. Ya kan? Nah, di zaman kita jangan terpengaruh nasihat itu. Kalau terima nasihat dari orang-orang yang begini begono aja, ya kan? Di zaman penjajahan Belanda itu ada namanya Senuk Hakronya itu. Senuk Hakronya ini orang Belanda yang orang Belanda ini dijadikan sebagai apa? Sebagai orang yang menyelidiki perjuangan Aceh. Di sekolahin dulu di Mekah. Sekolahin sampai pinter bahasa Arab, ilmu-ilmu agama, pakaian juga berubah. Bawa tasbih, bawa sorban, kagel, pakai tongkat, datang ke negeri Aceh. Orang-orang pada salaman, cium tangan, nasihatnya didengerin banget udah. Nasihatnya didengerin banget, pakaian begitu. Orang-orang udah lihat, orang kalau udah pakaian begini bener nih nasihatnya nih. Orang kalau udah begini nih udah kagak salah aja dong pakai tasbih, kita juga terpesona kan. Apalagi orang Belanda pakai gitu, udah waduh nih udah hormat banget nih. Tapi tujuannya adalah menghancurkan perlawanan Aceh. Namanya udah berubah, Syekh Abdul Ghaffar. Namanya Senuk Hakronya. Nah, lewat pembelajaran hadis ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ambil nasihat dari mana aja. Jangan lihat statusnya pejabat. Kita kan kadang-kadang nggak begitu. Ya kan? Kalau orang kaya aja nyuruh, ngunduh. Coba ada kita ada. Orang kaya ngundang tahlilan sama orang miskin milih mana? Kaya. Oh, milih mana? Kaya. Orang kaya. Ya kan? Orang kaya kentut beginian lagi kumpul-kumpul. Marah nggak kita? Marah apa kagak? Enggak. Sehat pagi itu ngomong. Coba orang miskin kentut. Makan topok lu. Nah inilah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau benar laksanakan meskipun datangnya dari orang yang statusnya kurang baik, kurang baik, rendah. Nah bapak saudara kita kan sering makan telur nggak pernah? Sering telur apa? Ayam. Ada telur apa? Bebek. Bebek enak tuh dicampur sama gitu. Sama kelor. Nah, sama kelor kenapa kan dulu nenek kok kuatnya saya gitu. Anaknya banyak ya kan. Telur bebek dicampur sama kelor, diaduk, digoreng. Saya tanya telur-telur itu keluar dari mana? Keluar itu dari mana keluarnya? Pantat ayam kan, pantat bebek ya. Kotor nggak namanya pantat? Kotor. Tapi telur dimakan nggak? Makan. Itu pembelajaran bagi kita. Kalaupun telur ya keluarnya dari pantat ayam atau kalau baik ambil, ya kan? Artis banyak yang kita kenal Pak Supri. Banyak nggak artis? Siapa? Nikita Mirjani. Apa lagi? Lu namanya? Apa lagi? Siapa lagi? Nikita Willy. Siapa lagi? Arablenski. Kira-kira kalau dia buang hajat kira-kira diambil apa kagak hajatnya? Disimpan apa kagak? Dimakan apa kagak? Dibuang ya? Bagusnya
begitu juga kita dalam kehidupan. Siapapun yang memberikan pandangan kepada kita, orang bagaimanapun, kalau kita anggap kurang baik, wah, tapi orang yang sederhana, tapi benar nasihatnya buat kita, ambil, amalkan, insya Allah manfaat buat kita. Amin, amin ya robbal. Hanya ini yang disampaikan. Mari sama-sama kita baca umur satu Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan berkah dalam hidup kita, sehat dalam kita. Amin, amin ya robbal. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada Pak Acep Ali ya, minta Fatihah. Dia punya usaha, saya nggak ngerti apa, mudah-mudahan usahanya lancar ya, baik buat dirinya, keluarga, dan buat amanah usaha bangsanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama baca kalimat ini, hadiah buat orang tua kita. Ya, insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, akan kita baca tahlil buat mereka sebanyak 70.000 kali. Amin ya rabbal alamin. Niatin buat orang tua semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. 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 La Allah, la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah,
يا الله يا حفيظ يا حي يا قيوم يا الله يا حفيظ يا حي يا قيوم يا حي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماته الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وارزقهم السلامة والعافية والسعادة والبركة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل سهل علينا أمورنا وبلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحي أجسادنا وأرزقنا وعلومنا وكل شيء ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Catch 'em all.